Halo sobat semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Hanum. Dan nama saya Sinta. Kalau nama saya Dian. Dan yang terakhir adalah Citra. Kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan Ostrud dan metal detektor sederhana. Aku harap kalian bisa menikmatinya. Selamat menonton. Di percobaan Ostrud medan magnet di sekitar kuadran terus, alat dan bahan yang dibutuhkan seperti satu buah styrofoam, kemudian 2 buah baterai yang berukuran 4A dengan tegangan 1,5 volt, kemudian 2 buah paku, kemudian 1 meter kabel, yang kemudian satu tempat baterai yang berukuran 4A, kemudian 1 kompas dan kawat. Di percobaan Ostrud ini untuk pertama kali kita kaitkan 2 paku tadi dengan kawat. Paku yang sudah dikaitkan dengan kawat jadi seperti ini, lalu kita tusukkan ke styrofoam seperti ini. Setelah itu kita masukkan baterai ke tempat baterainya. Nih, lalu kita siapkan 2 buah kabel dengan panjangnya sekitar 20 cm. Habis itu kabel yang sudah dikelupas kayak gini dimasukkan ke dalam pengait yang ada di tempat baterai. Setelah baterainya jadi seperti ini, sudah terpasang kabel, lalu dikaitkan dengan paku yang sudah tertancap di styrofoam. Nah, setelah itu kompasnya ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa kutub positif berada di sebelah kanan, jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa arah jarum kompas yang terdapat merah atau di utaranya, ketika kutubnya ini, arah arusnya ini dari positif, arahnya ke negatif. Jadi seperti ini. Ini arah arusnya, jadi langsung ke sini. Nah, ininya arah medannya ini, arah kompasnya menuju ke dekat dengan saya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketika kutub positif dan negatifnya kita pindah. Nah, jadi sekarang kita pindah, kutub positif berada di sebelah kiri dan kutub negatifnya ada di sebelah kanan. Jadi kita pasang seperti ini. Oh ya, dan catatan penting buat kalian semua, jadi untuk jarum kompasnya itu harus lurus dengan kawatnya ya, supaya arahnya bisa lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita pasang baterainya. Nah, ketika kutub positifnya ada di sebelah kiri dan kutub negatifnya ada di sebelah kanan, jadi arahnya seperti ini. Nah, jadi arah dari jarum kompasnya itu keluar dan ini masuk, ini arus masuk ke arah negatif. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan untuk percobaan yang menggunakan 2 baterai. Nah, bagaimana jadinya kalau kita menggunakan hanya 1 baterai atau bisa dikatakan juga dengan memperkecil arusnya. Nah, yang pertama kita lepas dulu dari tempat baterainya. Nah, setelah itu kita hanya menggunakan 1 baterai, jadi kan arusnya lebih kecil daripada yang 2 baterai tadi. Nah, kita coba dengan kutub positifnya ada di sini dan kutub negatifnya ada di sini. Kita tempelkan.
Nah, dapat dilihat pergeseran jarumnya itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan 2 baterai tadi. Jadi, kesimpulan pada percobaan Oersted kali ini yaitu besarnya induksi magnet sebanding dengan besarnya arus. Nah, hal itu dibuktikan karena tadi yang percobaan dengan 1 baterai itu pergeserannya itu hanya sedikit, sedangkan yang percobaan dengan 2 baterai itu pergeserannya jauh lebih besar. Oke, selanjutnya adalah praktikum percobaan membuat alat metal detektor sederhana. Metal detektor ini merupakan alat untuk mendeteksi logam. Pada kelompok kami akan membuat metal detektor dengan alat dan bahan yang mudah ditemui di sekitar kita atau mudah kita cari. Biasanya metal detektor ini sering digunakan di tempat-tempat yang membutuhkan keamanan seperti mall, ada bandara, dan juga hotel-hotel besar lainnya yang memerlukan keamanan ketat. Metal detektor ini juga bisa dimanfaatkan di industri, misalnya di industri makanan. Lalu juga bisa digunakan para arkeolog untuk mencari atau mendeteksi logam di dalam tanah. Nah, untuk kali ini kita akan membuat metal detektor sederhana dengan alat dan bahan. Yang pertama ada kabel secukupnya. Kabel ini digunakan untuk menyalurkan dari baterai ke saklar dan juga ke buzzer speaker lalu ke besi. Untuk yang kedua ada saklar kecil untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan alat yang nantinya kita buat. Yang ketiga ada baterai besar 2 buah beserta tempat dudukannya. Lalu ada lakban hitam untuk melakban atau menyusun alat yang kita rangkai ke pralon. Lalu ada gunting, ada buzzer speaker. Nah, buzzer speaker ini fungsinya untuk menimbulkan suara saat ujung besi didekatkan kepada benda yang bersifat logam. Lalu yang terakhir ada 2 buah besi. Besi ini sebagai objek untuk kita dekatkan kepada alat yang memiliki sifat logam. Cara kerja dari percobaan metal detektor ini, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua pasang kedua baterai pada tempat baterai. Yang ketiga, potong kabel menjadi 2 sama panjang, lalu ambil sebagian kabel yang kemudian ikatkan kabel tersebut pada positif buzzer speaker. Yang keempat, ambil sebagian potongan kabel lainnya, lalu ikatkan pada negatif saklar. Yang kelima, pasang atau rekatkan kabel positif dari buzzer speaker ke positif baterai dan negatif saklar ke negatif baterai. Yang keenam, ikatkan kabel dari besi ke negatif buzzer speaker dan positif saklar. Yang ketujuh, sediakan 2 besi yang sudah dipasang secara sejajar, kemudian rekatkan besi tersebut ke pipa atau pralon. Yang ke-8, kabel dirapikan dan siap digunakan. Yang ke-9, hidupkan saklar lalu tempelkan ujung besi ke benda logam, maka buzzer speaker tersebut akan berbunyi. Oke, jadi ini adalah metal detektornya ya. Jadi ini baterainya, ini saklar, terus ini di sini buzzer speakernya, terus ini besinya. Nah, di besi ini udah terdapat ikatan kabelnya ya, yang nanti akan menuju ke buzzer. Ini di sini negatifnya, dan kemudian di ikatan yang sebelahnya atau ikatan kabel di besi yang satunya itu menuju ke nih saklar. Oke, jadi saklar yang negatif akan nyambung ke baterai negatif dan buzzer speaker positif akan sambung ke positif baterai. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerja dari metal detektor yang paling sederhana ini. Nah, ini ujungnya, ujung besinya.
ini akan bekerja untuk mendeteksi logam. Sekarang yang pertama, ini adalah tombol off dan ini on. Oke, dan yang pertama kita akan nyalakan terlebih dahulu. Sudah nyala ya. Kemudian kita akan deteksi bagaimana ini bisa mendeteksi sebuah logam. Kita ambil contoh gunting. Sekarang kita dekatkan, dan ini benar-benar harus dekat ya guys ya. Tuh, jadi ujungnya ini harus benar-benar dekat dan menempel sama logamnya. Nah, berarti ini adalah logam. Tuh, bunyi kan? Oke, kemudian kita ambil nih. Ini gembok. Kita deteksi apakah ini benar-benar logam. Tuh, bunyi kan guys? Dan kita deteksi ini adalah uang koin 500 rupiah. Bisa dilihat, kita deteksi sekarang. Nah, bisa ya. Jadi dengan alat yang sederhana ini kita bisa mendeteksi sebuah logam. Namun yang harus diperhatikan adalah besinya. Kedua besi ini, ujung besinya itu harus menempel pada logam tersebut. Nah, ketika tidak salah satunya saja tidak menempel, maka dia tidak akan bisa mendeteksi. Harus dua. Oke.